pertanyaan. Kenapa si malaikat mau sujud sama Adam? Karena malaikat tahu, saya sujud bukan sama Adamnya. Karena ada Allah di dalam Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kasih sayangnya lah, kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini. Sholawat serta salam, kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, keluarganya dan anak cucu keturunannya. Pada cuplikan video di awal dia mengatakan, hakikat malaikat sujud kepada Nabi Adam, karena di dalam Nabi Adam ada Allah. Saya tidak menuduh, apakah dia berfaham Allah berada di dalam diri Nabi Adam atau tidak. Cuma di luaran sana, ada banyak yang berfaham kalau Allah berada di dalam diri Nabi Adam, sehingga malaikat mau sujud kepada Nabi Adam. Insya Allah pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu kefahaman yang berkaitan dengan kisah ini. Di saat Adam Allah zahirkan, Allah pun memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Namun ada satu yang tidak mau sujud kepada Adam, yaitu iblis. Adapun alasan iblis menolak sujud kepada Nabi Adam adalah, karena merasa dia lebih baik daripada Adam. Allah berfirman yang artinya, apakah yang menghalangimu untuk bersujud di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Namun, ada juga penafsiran yang lahir dari orang-orang yang berkaitan dengan penolakan iblis yang menolak sujud kepada Nabi Adam. Ada yang mengatakan, kalau iblis menolak bersujud kepada Nabi Adam karena Adam, bukan Tuhan. Ada juga yang mengatakan, kalau iblis menolak bersujud kepada Nabi Adam, karena iblis merasa senior dan lebih berilmu dari Adam. Ada juga yang mengatakan, kalau iblis menolak bersujud kepada Nabi Adam, karena Allah sengaja tetapkan iblis untuk menolak, agar iblis bisa ditetapkan sebagai tukang penggoda. Ada juga yang mengatakan, kalau iblis menolak bersujud kepada Nabi Adam, karena iblis tidak kenal hakikat Adam. Jadi ada banyak penafsiran-penafsiran yang terkeluar dari kisah ini, namun semua itu hanyalah prasangka, yang bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Yang jelas alasan iblis menolak sujud kepada Adam, karena iblis merasa lebih baik dari Adam, karena iblis tercipta dari api, sedangkan Adam dari tanah. Adapun tentang bersujudnya para malaikat kepada Nabi Adam, banyak juga penafsiran yang terkeluar dari orang-orang. Ada yang mengatakan, kalau para malaikat mau sujud kepada Nabi Adam, karena taat pada perintah Allah. Ada juga yang mengatakan, kalau para malaikat mau sujud kepada Nabi Adam, karena di diri Nabi Adam ada Allah. Ada juga yang mengatakan, kalau para malaikat mau sujud kepada Nabi Adam, karena di diri Nabi Adam ada sirrullah atau rahasia Allah. Jadi ada banyak juga penafsiran-penafsiran yang lahir pada kisah ini, namun semua itu hanyalah prasangka, yang bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Yang jelas, di dalam Al-Quran tidak ada dijelaskan secara jelas dan terarah, yang menjelaskan alasan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sebenarnya hanya Allah yang tahu alasannya kenapa para malaikat mau sujud kepada Nabi Adam. Namun hal penting yang akan saya jelaskan di sini adalah, tentang pemahaman adanya Allah di diri Nabi Adam. Jadi saya sangat tidak sepakat bahkan berani menyalahkan, jika di diri Nabi Adam ada Allah. Coba perhatikan kembali peristiwa para malaikat diperintah sujud kepada Nabi Adam. Di waktu itu ada 4 identitas yang disampaikan di dalam Al-Quran. Pertama, identitas Allah. Kedua, identitas Nabi Adam. Ketiga, identitas para malaikat. Keempat, identitas iblis. Jadi kefahaman kalau Allah berada di diri Nabi Adam, adalah kefahaman yang sangat keliru, sebab pada peristiwa para malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam, di situ Allah salah satu identitas yang ada pada kisah itu. Jadi mustahil Allah berwujud dua, satunya Allah yang memerintahkan para malaikat, dan satunya lagi Allah yang berada di diri Nabi Adam. Apalagi jika dikaitkan dengan dalil, tidak ada satupun ayat yang mengatakan secara jelas dan terarah, kalau pada kisah itu, Allah berada di dalam diri Nabi Adam. Sebenarnya Allah itu tidak bertempat, tidak ada satupun yang boleh mewadahi dia, karena dialah wadah dari segala wadah, dialah tempat dari segala tempat, jadi tidak ada sesuatu pun yang boleh menampung Allah. Inilah hakikat ayat yang berbunyi, Allah berada di atas arsy. Keberadaan Allah di sini bukanlah berada di arsy, tapi di atas arsy, sebab arsy itu makhluk.
Jadi mustahil Allah berada di sisi makhluk atau bertempat di sisi makhluk, makanya ayat mengatakan Allah berada di atas arsy, bukan di arsy. Barang siapa yang memahami Allah berada di arsy, atau bertempat di arsy, atau bersemayam di arsy, itu adalah suatu kesyirikan, dan sama halnya dia memakhlukkan Allah. Itulah penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah, kita akan bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Saya izin undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.